Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Semoga anak-anak soleh dan solehah semuanya sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 4. Untuk kelas 2, baik anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, langsung saja dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu SBDP, menjelaskan ciri-ciri hiasan dari bahan alam. Anak soleh dan soleha, perhatikan yang ada di layar anak soleh dan soleha. Ada gambar di bagian kiri, yang pertama bingkai, yang kedua juga bingkai. Bingkai pertama itu terbuat dari bahan alam, yaitu kerang. Begitu juga bingkai yang bagian bawah itu terbuat dari bahan alam juga. Ada ranting, ada daun kering, ada ranting yang habis dipotong-potong ya. Nah, bahan alam itu apa sih Bun? Apa sih Ustazah? Bahan alam itu diantaranya daun, biji-bijian, juga cangkang, kerang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya menjelaskan cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Nah, caranya itu bisa menempel, bisa melipat ya. Nah, bisa dilipat, bisa ditempel, bisa ditekuk atau di apa, bisa ya. Nah, kalau yang ada di samping anak-anakku sekali, ada di samping, ada di gambar bagian samping itu ada kotak tisu. Kotak tisu di sana itu terbuat dari bahan alam dan juga barang bekas. Bahan alamnya itu pelepah pisang. Anak-anak yang soleh dan soleha, perhatikan tisu ini, kotak tisu ini terbuat dari pelepah pisang dan juga kardus ya, kardus sepatu ya, kardus bekas sepatu ya. Nah, bahan alamnya yang mana? Bahan alamnya adalah pelepah pisang keringnya tadi, pelepah pisang kering. Terus kemudian barang bekasnya yang mana? Barang bekasnya itu kardus ya, kardus bekas tempat sepatu ya. Bagaimana cara membuatnya atau cara menggunakannya? Dengan cara ditempel dengan menggunakan lem ya, soleh dan soleha. Selanjutnya membuat hiasan dari sisa kulit buah atau biji-bijian. Nah, dari gambar yang Ustazah sertakan di sini ada gantungan kunci. Gantungan kunci ini terbuat dari kulit buah salak ya, dan banyak kulit-kulit buah yang lain yang dapat dimanfaatkan untuk hiasan. Tapi kulit buah salak ini memiliki kelebihan dari kulit buah-buah yang lainnya karena tekstur dan bentuknya yang unik ya. Terus kemudian kulit salak ini juga sangat mudah dibentuk karena teksturnya keras juga. Namun harus hati-hati karena kulit salak ini agak sedikit keras dan bisa melukai ya nak. Nah,
Selanjutnya, menjelaskan aturan di tempat wisata dan rumah. Aturan itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Melaksanakan aturan dapat menjadikan hidup kita menjadi nyaman, tentram, dan sehat. Apabila dan jika sebaliknya, maka hidup kita akan eh, tidak teratur, menjadi sulit, dan bisa saja kita terserang penyakit karena ketidakteraturan kita. Nah, contoh aturan yang ada di tempat wisata: selalu menjaga kebersihan, mengantri saat membeli karcis. Contoh aturan di tempat wisata dan juga di rumah, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menjaga barang-barang agar tidak rusak. Selanjutnya, menyebutkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan di rumah. Yang harus dilakukan: membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan tempat wisata. Yang tidak boleh dilakukan: tidak boleh menginjak rumput dan memetik tanaman, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Selanjutnya, menyebutkan manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata dan di rumah. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, di sini ada eh, contoh papan pengumuman atau aturan yang biasa kita jumpai di tempat-tempat wisata, ya. Nah, banyak papan-papan pengumuman seperti ini yang ditempel, namun berbeda redaksinya atau berbeda tulisannya, ya, atau berbeda aturannya. Nah, di sini di tempat wisata yang ada di depan anak-anakku sekalian, itu peringatannya, air itu tenang tetapi menghanyutkan, daerah Palung, begitu ya. Nah, eee, apa tujuan daripada apa manfaat daripada papan informasi ini atau aturan ini? Manfaatnya agar masyarakat atau para wisatawan yang ada di tempat wisata tersebut dapat menjaga dirinya, menjaga keselamatannya. Namun, apabila itu dilanggar atau tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pihak wisata atau pemerintah setempat, maka yang terjadi adalah kecelakaan. Bisa saja ada orang atau ada masyarakat yang hanyut karena tidak mematuhi aturan tersebut, ya. Terus bagaimana aturan di rumah? Aturan di rumah adalah menjaga kebersihan rumah, membuang sampah di tempatnya. Bagaimana jika kebersihan rumah tidak dijaga, lalu membuang sampah di sembarang tempat? Akibatnya akan membuat kuman dan menjadi sarang penyakit, ya. Kenapa tidak? Jika rumah kita kotor, terus kita ada makanan yang tidak tertutupi atau tidak ditutup, sehingga ada lalat yang hinggap dari kotoran tersebut, dari sampah-sampah yang kita tidak buang di tempat sampah, kemudian hinggap di makanan kita dan makanan itu kita makan, akhirnya menimbulkan sakit perut. Kenapa sakit perut? Karena ada kuman yang dibawa oleh lalat tadi, eee, yang dihinggapi dari sampah kemudian hinggap ke makanan. Nah, untuk itu pentingnya menjaga kebersihan di mana saja, ya. Pentingnya menjaga, atau melaksanakan aturan baik di rumah maupun di tempat wisata untuk, menjaga keselamatan, dan juga kesehatan, keamanan, dan ketentraman, ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sampai di situ materi kita untuk hari ini. Kita lanjut materi kita eee, besok hari, ya. Dan untuk tugasnya hari ini
yaitu SBDP kerjakan tugas halaman 149 dan halaman 165 sampai 166 diselesaikan ya anak soleh. Untuk PKN kerjakan tugas halaman 163 dan halaman 166. Mohon maaf karena tugasnya banyak, tapi ini latihan dan pertemuan kemarin tidak ada tugas. Jadi ustazah memberikan ini seperti latihan agar PTS nanti anak-anak yang soleh dan soleha masih mengingat ya pelajaran yang sudah diberikan. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di materi kita besok. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata, lebih dan kurangnya dimaafkan ya anak soleh dan soleha. Mari kita akhiri atau mari kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.